Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf itu rata-rata sok cerdas, sok pintar ya. Jadi ketika dia jadi Kristen, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa. Tiba-tiba ketika dia mualaf, sok-sokan. Dia paling rajin ke gereja, paling rajin baca Alkitab, dan paling tahu Alkitab. Jadi sok-sokan aja ya. Salah satunya adalah mualaf yang satu ini. Kalau nggak salah namanya Jimmy Mama atau siapa gitu. Saya nggak peduli dengan namanya ya. Nah, dia ini tampil di beberapa channel polemikus muslim lah ya. Dan dia selalu mengatakan bahwa pendeta tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Maka dari itu saya mualaf. Pertanyaannya apa sih? Sesulit apa sih sebenarnya? Mari kita melihat video berikut ini. Pertanyaan saya simpel. Kalau begitu Pak, tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau ini petunjuk, ya kan? Petunjuk kita supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Hanya kita bisa masuk surga kalau melalui Alkitab. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, kemudian kita kerjakan. Ya. Karena setahu saya apa tidak ada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau masalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan cuma kita orang Kristen, orang Islam juga lakukan. Tapi ada hal-hal Pak Pendeta yang kita tidak lakukan perintah Tuhan. Contohnya disunat. Itu kata Allah dalam Alkitab, barang siapa yang tidak mau disunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Yang artinya apa Pak? Dibunuh. Berarti orang yang tidak disunat harus dibunuh. Nah kita tidak disunat Pak. Itu gimana? Satu. Yang kedua, kita diperintahkan untuk pakai jilbab. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk sujud ketika beribadah, kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk puasa, ya kan? Kita tidak lakukan juga. Oh, ada semua ya? Iya. Gitu ya? Nah, ini banyak. Disuruh ibadah kita pada hari Minggu, pada hari Sabat. Tapi kita langgar. Kita malah lakukan ibadah pada hari Minggu. Padahal semua pendeta sepakat Sabat itu hari Sabtu. Ya. Seluruh pendeta dunia, Pak, sepakat hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi kita langgar. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah Tuhan mana yang kita kerjakan yang ada dalam Alkitab? Oh kita Pak, kata pendetanya, kita akan merujuk pada keputusan gereja. Tuh kan, dia sok pinter banget kan. Jadi dia tanya kepada pendeta, yang katanya pendeta ini tidak bisa jawab pertanyaannya. Tolong tunjukkan kepada saya satu perintah Tuhan dalam Alkitab yang kita kerjakan. Nggak ada katanya. Tuh kan, songong kan orang ini kan. Ini adalah bukti bahwa dia tidak benar-benar jadi Kristen. Jadi dia itu dulu ya paling Kristen ya kalau Natal ke gereja, tidak pernah ibadah gitu. Makanya dia tidak tahu perintah apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Tidak tahu. Itu karena dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab. Kalau dia pergi ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, pasti dia tahu perintah-perintah yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, tadi dia mengatakan nih, sunat. Dalam Kejadian itu diperintahkan orang Kristen harus disunat. Kalau nggak disunat, harus dilenyapkan dari antara saudara sebangsanya. Katanya. Itu kan berarti harus dibunuh kan? Kalau yang nggak sunat, ke orang Kristen nggak disunat. Ini orang benar-benar sok tahu ya. Ini kayak katak dalam tempurung yang nggak tahu dunia luar. Gitu ya. Orang Kristen itu ada yang disunat, dan ada yang tidak disunat. Sunat baik, tidak disunat juga tidak apa-apa. Disunat kamu juga tidak mempengaruhi keselamatanmu, tidak disunat kamu juga tidak mempengaruhi keselamatanmu. Jadi itu di dalam kekristenan ya. Nah, mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-14. Sebenarnya konteksnya ini berbicara tentang apa sih? Kalau kita melihat di dalam Kejadian 17 ayat 14 ini, ayat sebelum-sebelumnya itu sudah dikatakan bahwa ini adalah pembicaraan antara Tuhan dengan Abraham. Ini adalah perjanjian kekal atau covenant antara Tuhan dengan Abraham. Jadi semua keturunan Abraham dan semua orang yang ada di rumahnya itu wajib disunat. Kalau enggak, ya memang ini harus dilenyapkan. Jadi sunat itu wajib bagi Abraham dan keturunannya yang saat ini adalah orang Israel. Dan mereka disunatnya usia 8 hari. Kamu disunat waktu masuk Islam udah gede kan? Udah jadi bapak-bapak kan?
bukan 8 hari kan? Makanya kamu juga jangan sok benar gitu ya. Kalau kamu menuruti orang Israel, harusnya disunat umur 8 hari. Itu ada di dalam Alkitab loh. Nah, di sini dikatakan demikian. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, di sini ya. Di sini sudah jelas bahwa yang harus disunat ini adalah orang-orang Israel, keturunan dari Abraham. Jadi kembali lagi ya, orang Kristen tidak diwajibkan untuk sunat. Disunat boleh, tidak disunat juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, dia tadi mengatakan apa? Orang Kristen disuruh pakai jilbab tapi nggak pakai jilbab katanya. Di mana sih di dalam Alkitab ada aturan untuk pakai jilbab? Ada perintah dari Tuhan untuk pakai jilbab? Nggak ada. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan 6 itu bukan jilbab, itu mengenai tudung kepala. Jadi Paulus ini memerintahkan kepada jemaat di Korintus agar orang-orang di sana kalau berdoa, bernubuat di dalam rumah ibadah, pakai tudung kepala. Ini tudung kepala. Tudung kepala ini hanya yang menutupi kepala, rambut ini kemudian hanya diselempangkan gini aja. Tudung kepala yang dimaksud di sini bukan jilbab dalam arti dan pemahaman orang Islam, bukan. Jadi itu ya, ini berbeda. Jadi ada kok sekarang orang-orang yang ibadah pakai tudung kepala, pakai juga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Lihat konteksnya, kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena di Korintus pada waktu itu ada kuil Dewi Afrodit, di mana di dalam kuil itu dilayani oleh 1000 pelacur-pelacur bakti, dan mereka itu rambutnya diurai. Jadi untuk membedakan jemaat ketika berada di dalam rumah ibadah, berdoa, bernubuat, maka harus pakai tudung kepala. Itu juga untuk menghormati Tuhan. Nah, di situ jelas ini konteksnya seperti itu, supaya ini membedakan antara pelacur dengan orang-orang Kristen. Jadi harus dilihat dari konteksnya. Jangan asal tabrak begitu aja, baca 1-2 ayat aja kamu sok paling pintar. Disuruh sujud, nggak sujud. Orang Kristen juga sujud kalau berdoa. Maka orang Kristen itu ada istilah tanam lutut. Itu berarti orang Kristen kalau berdoa itu harus berlutut, berdoa kepada Tuhan. Kamu nggak tahu kan? Karena memang nggak ditunjukkan ke orang-orang di luar situ. Puasa, orang Kristen juga puasa. Saya puasa. Berarti kalau kamu bilang nggak puasa, kamu nggak jadi Kristen dulu. Nggak benar-benar jadi Kristen karena kamu nggak puasa. Puasa orang Kristen itu banyak puasanya ya. Hanya bedanya orang Kristen itu nggak pernah ditunjukkan, nggak pernah disiarkan, nggak pernah ada aturan menutup rumah makan. Nggak ada di Kristen itu. Kalau puasa-puasa aja, kamu makan aja. Jadi urusan masing-masing gitu ya. Dan selanjutnya, disuruh ibadah hari Sabat, kok ibadahnya hari Minggu? Hari Sabat kan hari Sabtu katanya. Hari Sabat itu mulai jam 6 sore, hari Jumat setelah matahari tenggelam itu ya, terbenam. Dan sampai besok Sabtu matahari terbenam pula. Jadi itu namanya hari Sabat. Nah, kenapa orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu? Karena ini perintah yang dilakukan oleh para rasul. Kenapa para rasul ibadahnya hari Minggu dan memerintahkan di hari Minggu? Sebenarnya saya punya buku, itu didake, tidak ada karena sedang dipinjam teman. Nah, kalau ada saya akan tunjukkan. Di dalam buku Didake itu, kitab Didake, di sana dijelaskan bahwa rasul-rasul itu memerintahkan hendaklah kalian beribadah di hari pertama dalam minggu itu. Jadi hari apa? Ya hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu, bukan hari Senin. Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena di hari Minggu Tuhan kita Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Nah, mari kita membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ini yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu
dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi rasul-rasul itu berkumpul untuk beribadah, memecahkan roti, berbagi sukacita dengan satu tubuh Kristus di hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau orang Kristen sekarang ibadahnya di hari Minggu, nggak salah. Karena orang Kristen sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya, semoga ini mencerdaskan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.